Katanya terkenal mengkata saya. Makanya kenalan yuk. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Amalia dan teman saya, sini kok. Perkenalkan, nama saya Bayu Adrian Prawira. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dan sah dalam suatu masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, serta untuk melunasi hutang. Fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpanan nilai. Kehidupan manusia awalnya sangat sederhana, dengan memenuhi kebutuhan melalui kegiatan seperti menangkap ikan, berburu, dan memetik buah-buahan. Namun, seiring pertumbuhan populasi dan kompleksitas kebutuhan, manusia memerlukan sistem pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun sistem transaksi yang telah berkembang sepanjang masa mencakup beberapa tahap, yaitu masa barter sebelum 500 Masehi. Sistem barter menggunakan barang untuk ditukar dengan barang lain yang mereka butuhkan. Yang kedua, keterbatasan. Sistem barter memiliki keterbatasan karena kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan bersedia menukar. Masa uang barang 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Uang barang. Orang menggunakan barang yang memiliki nilai intrinsik seperti emas, perak, dan tembaga sebagai alat tukar. Contoh, kerang, kulit hewan, dan logam mulia digunakan sebagai uang. Masa uang logam 500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Uang logam mulia seperti emas dan perak digunakan sebagai alat tukar dan memiliki nilai intrinsik. Koin. Koin pertama kali digunakan di Lydia sekitar Turki pada abad ke-17 sebelum Masehi. Masa uang kertas 1500 sampai 1971 Masehi. Uang kertas pertama kali digunakan di Cina pada abad ke-7 Masehi dan kemudian menyebar ke Eropa. Uang kertas dapat ditukar dengan emas sebagai jaminan nilai. Masa uang fiat 1971 Masehi sampai sekarang. Uang fiat adalah nilai uang yang ditentukan oleh pemerintah dan tidak lagi dijamin oleh emas. Yang kedua, uang digital. Munculnya uang digital seperti Bitcoin dan e-money mengubah cara orang melakukan transaksi. Sejarah uang menunjukkan bagaimana manusia mencari cara untuk memfasilitasi transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi dari sistem barter hingga uang digital. Uang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lainnya. Lembaga keuangan ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan, serta memutar arus keuangan dalam perekonomian. Lembaga keuangan memberikan banyak manfaat, baik bagi individu maupun perekonomian secara keseluruhan. Adapun beberapa manfaat lembaga keuangan, yang pertama, memudahkan transaksi keuangan. Lembaga keuangan menyediakan sarana untuk melakukan berbagai jenis transaksi, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian online. Kedua, menyediakan likuiditas. Mereka memungkinkan nasabah untuk mengakses uang tunai dengan mudah melalui ATM dan layanan lainnya. Ketiga, mengelola dana. Lembaga keuangan menawarkan berbagai produk investasi dan layanan pengelolaan keuangan yang membantu nasabah untuk mengembangkan dan melindungi aset mereka. Keempat,
mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menyalurkan dana kepada perusahaan dan proyek pembangunan, lembaga keuangan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelima, memberikan akses keuangan. Lembaga keuangan, terutama bank dan lembaga pembiayaan, memberikan akses kepada individu dan perusahaan yang mungkin tidak dapat mengakses sumber pendanaan lainnya. Keenam, menurunkan biaya transaksi. Lembaga keuangan membantu menurunkan biaya transaksi dan informasi, sehingga membuat proses keuangan lebih efisien. Ketujuh, meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas. Lembaga keuangan meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas bagi pemilik dana, sehingga dana dapat digunakan dengan lebih mudah dan aman. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam perolehan dana. Lembaga keuangan menawarkan berbagai pilihan produk dan layanan keuangan yang fleksibel, sehingga nasabah dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggerebekan perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus uang palsu yang melibatkan Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar merupakan skandal besar yang terungkap pada Desember 2024 setelah beroperasi secara diam-diam selama lebih dari 14 tahun sejak 2010. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan tentang transaksi mencurigakan di Kecamatan Palangga Goa. Penyelidikan mengarah ke perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang ternyata dijadikan lokasi produksi uang palsu. Dalam pengedaran, polisi menemukan mesin cetak seharga 600 juta yang disembunyikan di kamar mandi perpustakaan, serta ribuan lembar uang palsu pecahan 100.000 dan tinta khusus. Sebanyak 17 tersangka ditetapkan dalam kasus ini, termasuk Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2 pegawai kampus lainnya, 2 karyawan Bank BUMN, dan beberapa warga sipil. Barang bukti yang disita meliputi 98 item, termasuk mata uang palsu rupiah, won Korea Selatan, dan don Vietnam. Rektor UIN Alauddin, Prof. Hamdan, menyatakan rasa marah dan malu atas keterlibatan staf kampus dalam kasus ini. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku Rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, warik 1, warik 2, warik 3, kepala biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Kasus ini mencoreng nama baik institusi pendidikan dan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal. Pihak kampus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.